Kelompok Pengajaran Sosial atau The Social Family, disusun oleh Jundi Nuri Azhar, Sarini Surahmat, dan Yunika Purwaningsih. Seiring pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, berdampak memicu perkembangan media pembelajaran, baik itu software maupun hardware. Sehingga peran guru sebagai sumber belajar pun perlahan-lahan tetapi pasti akan berubah menjadi guru sebagai fasilitator. Oleh karena itu, ketika pola pembelajaran bermedia mulai mendominasi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, maka peran guru sebagai fasilitator sangat diharapkan agar dapat mendesain model pembelajaran yang sungguh-sungguh dapat mengantar peserta didik untuk dapat lebih mandiri dalam memahami materi ajar yang disajikan dalam kelas maupun di luar kelas. Kelompok pengajaran sosial terdiri dari 5 model. Yang pertama yaitu bermain peran atau role playing. Yang kedua yaitu mitra kelompok. Yang ketiga kelompok investigasi. Yang keempat penelitian hukum. Dan yang kelima penelitian sosial. Yang pertama yaitu bermain peran atau role playing. Bermain peran atau role playing yaitu cara menyajikan suatu bahan pelajaran atau materi pelajaran dengan mempertunjukkan, mempertontonkan, atau memperlihatkan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami orang, cara atau tingkah laku dalam hubungan sosial. Bermain peran dirancang untuk membantu siswa mempelajari nilai-nilai sosial yang mencerminkan dalam dirinya, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, dan mencoba untuk mengembangkan keterampilan sosial. Langkah-langkah model pembelajaran role playing. 1. Guru menyusun skenario yang akan ditampilkan. 2. Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 3. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 atau lebih. 4. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 5. Guru meminta siswa yang ditunjuk untuk memerankan skenario. 6. Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. 7. Setelah selesai memerankan, siswa diberi lembar kerja untuk membahas penilaian atau komentar atas penampilan masing-masing kelompok. 8. Setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulan. Lalu guru memberikan kesimpulan secara umum. Setelah memberikan kesimpulan, semua hasil dievaluasi. Yang terakhir adalah penutup. Manfaat model pembelajaran role playing. Yang pertama, siswa dapat melatih diri untuk memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. 2. Siswa menjadi terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. 3. Bakat yang ada dalam diri siswa dalam bidang bermain peran dapat dipupuk sehingga memungkinkan berkembangnya seni drama dari sekolah. 4. Melatih kerjasama antar pemeran drama sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. 5. Siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dan berbagi tanggung jawab dengan sesamanya. 6. Bahasa lisan siswa dapat dibina atau dilatih menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Model yang selanjutnya yaitu model pembelajaran learning partner atau disebut juga mitra kelompok. Sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta didik dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran learning partner dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok kecil, menekankan pentingnya pengembangan belajar secara bermakna dan pemecahan masalah secara intelektual, serta pengembangan aspek sosial. Model pembelajaran ini lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat independensi efektif di antara anggota kelompok.
Langkah-langkah model pembelajaran learning partner. Yang pertama yaitu tahap persiapan, 2 tahap pelaksanaan, 3 tahap penutup. Pada tahap persiapan, guru merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan permasalahan dengan jelas dan ringkas, mempertimbangkan karakteristik anak dengan benar, menyiapkan kerangka yang akan didiskusikan, menyiapkan fasilitas yang meliputi bahan diskusi, desain tempat, dan alat-alat yang lainnya. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan pokok-pokok yang akan didiskusikan, menjelaskan prosedur diskusi, mengatur kelompok diskusi, dan melaksanakan diskusi. Yang terakhir, tahap penutup. Guru memberi kesempatan kelompok untuk melaporkan hasil, memberi kesempatan untuk menanggapi, memberi umpan balik, dan menyimpulkan hasil diskusi. Model pembelajaran selanjutnya yaitu group investigation atau investigasi kelompok. Model ini artinya model pembelajaran kelompok yang berbasis penemuan atau inquiry. Pembelajaran yang dibentuk dalam kelompok kecil yang lebih melibatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau materi yang telah ditentukan dengan cara bekerja sama di dalam kelompok tersebut. Dalam group investigation, siswa dapat memilih materi yang ingin dipelajarinya. Siswa mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dalam kelompoknya melalui penyelidikan dan penemuan yang dilakukan untuk menyelesaikan materi pembelajaran yang dipilihnya. Model pembelajaran group investigation ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok. Yang ketiga, merencanakan investigasi. Yang keempat, melaksanakan investigasi. Yang kelima, menyiapkan laporan akhir. Yang keenam, mempresentasikan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat model pembelajaran group investigation. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, prestasi belajar siswa lebih tinggi, pemahaman lebih mendalam, belajar lebih menyenangkan, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, meningkatkan sikap positif, meningkatkan harga diri, belajar secara inklusif, merasa saling memiliki, dan mengembangkan keterampilan masa depan. Model pembelajaran yang keempat yaitu jurisprudential inquiry atau penelitian hukum. Model ini dirancang untuk mengajarkan siswa secara langsung komitmen terhadap peranan orang lain dan kemampuan untuk berdialog, serta mampu menganalisis isu-isu sosial. Secara tidak langsung, siswa dapat menghargai pluralisme, memahami fakta-fakta masalah sosial dan kemampuan berpartisipasi, dan kesediaan untuk melakukan tindakan sosial. Model pembelajaran ini menuntut guru agar kreatif, inovatif terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat dan mengkaitkan kedalaman proses belajar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, orientasi terhadap kasus, mengidentifikasi kasus, menentukan sikap, mengeksplorasi contoh dan argumentasi terhadap sikap, memperhalus dan mengkualifikasi posisi, menguji asumsi faktual di balik posisi yang dianggap memenuhi kualifikasi. Manfaat dari jurisprudential inquiry ini adalah memotivasi siswa untuk aktif, berani berdialog, berpendapat, bersikap, menganalisis sikap, berargumentasi, dan menghargai pendapat-pendapat. Yang kedua, mengembangkan keterbukaan dan menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, bisa mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa tentang sebuah kasus. Dan yang terakhir yaitu banyak isu sosial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga model ini mudah diterapkan untuk setiap kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu model pembelajaran penelitian sosial. Model ini merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengalaman siswa untuk memecahkan masalah sosial melalui langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah. Siswa diberi pengalaman yang memadai bagaimana caranya memecahkan persoalan yang muncul di masyarakat. Langkah-langkah pembelajaran ini pertama yaitu orientation, yang kedua hipotesis, ketiga definition, keempat exploration, kelima evidencing, keenam generalizations.
Manfaat dari model pembelajaran penelitian sosial yaitu siswa akan dapat membangun pengetahuan yang berguna bagi diri, masyarakat, dan siswa akan terbiasa bersikap seperti seorang ilmuwan bidang ilmu pengetahuan sosial yang teliti, tekun, jujur, menghormati orang lain, dan kritis. Kesimpulannya, kelompok model pengajaran sosial merupakan model yang dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan sosial siswa, terutama dalam hal bagaimana memecahkan suatu permasalahan dengan melibatkan elemen sosial di sekitarnya. Kerjasama merupakan titik fokus pada penerapan model pengajaran sosial. Bagaimana siswa melakukan perannya dan mampu bekerja sama, mengembangkan rasa empati dan kesadaran akan situasi sosial, akan menghasilkan pengalaman dan peningkatan pembelajaran yang baik. Kelompok pengajaran sosial terdiri dari role playing atau bermain peran, partner in learning atau mitra belajar, investigasi kelompok atau group investigation, penelitian hukum, dan penelitian sosial. Demikian pemaparan dari kami mengenai kelompok pengajaran sosial. Terima kasih.